Hai teman-teman, balik lagi di Aziza. Ini adalah pembahasan terakhir ya di makroekonomi 2 ini, yaitu tentang monetary policy. Nah, bahasan monetary policy ini dimulai dengan ada pembuatan model baru gitu ya. Yang agak beda sih dari sebelumnya, karena kita mau lihat kita masukin faktor sticky price, kemudian kita ubah settingnya itu dimana supaya ada sticky price ya, dimana firms itu bisa punya price setting power dan jenis pasarnya jadi monopolistic competition. Di sini karena ini mau dirubah, householdnya dibikin simple, yaitu dia upward sloping dan labor supply-nya upward sloping normal dan capital supply-nya perfectly inelastic. Ini karena dia sticky price, kita bahasnya di short run analysis ya, karena sticky price itu adanya di short run. Nah, ini konsep untuk monetary policy ini dilihat dari adanya model Keynesian nih, yang sekarang itu ngomongin kalau kemarin-kemarin kan cuma satu output aja, sekarang kita punya namanya intermediate goods nih, intermediate goods yang dilambangin dengan Y kecil ini, YI. Jadi ada sebanyak N firms yang menjual intermediate goods yang dia kalau dijumlahin jadi final outputnya itu. Nah ini bentuknya ya, jadi yang kaum 12 itu untuk intermediate goodsnya, terus ketika di summation jadi final output. Terus dari sini ini kan satu firm ya yang megang nih final output, dia punya profit kayak gini bentuknya. Harga outputnya, harga yang final dikali final output dikurang total biaya dia keluar untuk intermediate goods. Ini harga intermediate goods yang PI-nya, YI-nya barangnya. Ini harga dia beli intermediate goods kan. Nah ini ketika disubstitusi dapat ini. Terus di first order condition terhadap YI dapat ini. Akhirnya akan dapat demand function untuk intermediate goods nih dari si perusahaan si final output. Dapat ya demand functionnya, ini bakal bermanfaat nih. Nah dari situ kita bisa lihat ke profit yang didapat oleh firm yang megang intermediate goods. Kita bawa ke sini nih. Untuk si perusahaan yang megang intermediate goods, dia masing-masing kan punya COP 12 kan, artinya profitnya mirip kayak yang selama ini kita bahas nih. Revenue-nya ya, P kali Y dikurang cost-nya kan. Nah ini tinggal diganti aja, PY-nya ini diganti, akhirnya dapat yang ini kan, PY 1 min epsilon YI epsilon ini WLI min RKI. Nah terus di first order condition dapat turunin terhadap LI kan labor kan, berarti nyari demand for labor gitu. Demand for labor ini setelah dimainin dapat kalau W itu adalah epsilon kali PI kali MPLI. Karena ini nih yang ini E-nya, yang ini PI yang ini ya. Terus delta YI per do LI itu MPLI, marginal product of labor. Jadi dapat W sama dengan epsilon PI kali MPLI. Atau bisa juga kalau bentuknya dirubah, PI harga intermediate goods-nya adalah 1 per epsilon dikali W per MPLI, dimana W per MPLI ini sama aja dengan marginal cost gitu. Nah selanjutnya kita bisa lihat ke efeknya nih, short run effect. Tadi kan kita udah dapat demand untuk intermediate goods kayak gini kan dari sebelumnya. Terus untuk ngebantu analisis kita dikenalin lah sama quantity theory of money, yaitu si MV sama dengan PY, dimana diasumsikan V-nya sama dengan 1, berarti Y itu sama dengan M per P. Berarti yang ini Y-nya bisa dirubah.
bentuknya jadi demand for intermediate goods-nya adalah P per PI dipangkat 1/1 min epsilon dikali M per P. Ini ya, masuk. Artinya, kan kita ngomongin monetary policy nih. Monetary policy kalau ada peningkatan M gitu kan ceritanya monetary policy. Berarti kalau ada peningkatan M, delta M-nya lebih dari 0, ada peningkatan, berarti tinggal ini kan, delta Y ini berubah karena ada delta M. Terus, dari sebelumnya juga, kita dapat nih kalau delta LI itu, kan ini demand untuk intermediate goods kan. Nah, dalam produksi intermediate goods ini, ada demand untuk labornya gitu. Nah, ini demand untuk labornya nih. Demand untuk labornya ditunjukkan dengan apa? Dengan tambahan demand labor, tambahan demand untuk labor sama dengan tambahan demand untuk intermediate goods per marginal product of labor. Bener dong, kayak berapa yang dibutuhin untuk produksi dibagi tiap orang mampunya bikin berapa gitu. Berarti kan kita punya hubungan antara demand for labornya intermediate goods dengan di sini ada ya delta M-nya. Artinya ketika kita bawa ke grafik nih, adanya labor supply dan labor demand, kalau ada peningkatan M, labor demand-nya naik. Labor demand-nya geser ke kanan. Geser ke kanan menyebabkan L-nya naik, W per P-nya juga naik, W-nya juga naik, dan karena L-nya naik, Y-nya juga naik. Nah, itu tadi bahasan untuk monetary policy ya. Jadi dia bahas dengan konsep model intermediate goods dan final output, di mana intermediate goods ini yang pakai Cobbled glass dan dia monopolistic competition. Baru intermediate goods ini ketika dijumlah di summation dapat final goods-nya yang dipegang sama satu company di competitive market. Oke, semoga teman-teman paham ya. Semangat dan terima kasih.